Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmaniar. Dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal UAS. Di sini sudah ada dua soal. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, PT Cerutu di Kudus, Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk, hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu memuaskan A dengan peluang 0,3, cukup memuaskan B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan C dengan peluang 0,2. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada tiga kondisi adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada 4 keputusan. Yang pertama tidak jadi memproduksi, kemudian memproduksi kretek, memproduksi sigaret, dan yang terakhir memproduksi kretek plus sigaret. Di sini sudah ada data-datanya. Kemudian yang ditanyakan adalah hitunglah nilai EV dari setiap keputusan mana yang terbaik. Kemudian yang kedua, hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Nah, jadi untuk soal pertama di sini kita diminta untuk mencari nilai EV-nya, di mana di sini sudah ada datanya terkait perusahaan rokok. Ini saya bacakan dulu soal-soalnya. Kemudian yang kedua, berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom. Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Jadi di sini sudah ada datanya, jenis investasinya, di mana ada 3, deposito, reksadana emas, kemudian ada kondisi perekonomiannya, ada boom, normal, dan krisis. Yang ditanyakan yaitu ada kriteria Laplace, kriteria Maximin, kriteria Maximas, kriteria Harwich dengan koefisien optimisme 0,6, kemudian yang terakhir kriteria Minimax Regret. Nah, di sini sebelum saya mengerjakan, saya akan menyampaikan sedikit sekilas tentang materi teknik pengambilan keputusan. Nah, di sini sudah muncul teknik pengambilan keputusan. Jadi langsung saja untuk teknik pengambilan keputusan, di sini ada 4 kondisi, di mana ada kondisi yang pertama ada risiko, ada konflik, kemudian ada kepastian, dan ketidakpastian. Nah, di sini kita berfokus pada 2 kondisi, itu ada yang ada risiko dan kondisi yang tidak ada kepastian. Nah, untuk kondisi ada risiko itu ada 3, ada EV atau expected value, kemudian ada EOL, expected opportunity loss, dan yang terakhir EVPI itu expected value of perfect information. Namun di sini kita akan berfokus pada expected value sesuai dengan soal yang tadi. Kemudian yang kedua di sini kita berfokus pada kondisi yang tidak ada kepastian atau ketidakpastian. Di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama ada Laplace, ada Maximin, ada Maximax, Harwich, Minimax, Regret. Nah, kemudian untuk yang pertama tadi keputusan dalam suasana berisiko. Di sini kita melihat di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Kemudian yang kedua, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Kemudian yang ketiga, menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Kemudian yang terakhir, mengambil keputusan berdasarkan hasil yang baik. Nah, kemudian adapun untuk rumus EV atau expected value itu adalah hasil atau payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Nah, kemudian berikutnya, ini yang terakhir, keputusan dalam ketidakpastian. Tadi ada 5 kriteria. Yang pertama, kriteria Laplace. Jadi kriteria Laplace ini itu adalah probabilitas semua kejadian sama dan hasil perkalian antara hasil dan probabilitas tertinggi adalah keputusan terbaik. Jadi kriteria Laplace ini itu adalah hasil perkalian antara hasil dan probabilitas tertinggi. Kemudian yang kedua, kriteria Maximin. Nah,
Kriteria ini itu keputusan didasarkan pada kondisi pesimis atau mencari nilai maksimum pada kondisi pesimis. Jadi untuk kriteria maksimum ini itu kita mencari nilai yang maksimum pada kondisi pesimis atau kondisi minimum gitu. Kemudian untuk yang ketiga kriteria maksimaks. Kriteria ini itu keputusan didasarkan pada kondisi optimis dan mencari nilai maksimumnya. Jadi ini kebalikan dari kriteria maksimum. Untuk kriteria maksimas di sini itu adalah kita mencari nilai maksimumnya pada kondisi yang optimis atau pada kondisi yang maksimum seperti itu. Kemudian untuk yang keempat ada kriteria Harwich. Kriteria Harwich ini itu keputusan didasarkan pada perkalian hasil dan koefisien optimisme. Koefisien ini merupakan perpaduan antara optimis dan pesimis. Jadi untuk kriteria Harwich ini itu perpaduan atau penggabungan antara optimis dan pesimis. Kemudian yang terakhir itu kriteria minimax regret. Nah, kriteria ini itu keputusan didasarkan pada nilai regret minimum. Nilai regretnya itu diperoleh dari nilai OL atau opportunity loss pada setiap kondisi dan dipilih yang maksimum. Nah, itu teman-teman untuk sekilas terkait materinya sesuai dengan soal-soal yang tadi. Jadi kita langsung saja untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya di sini saya menggunakan Microsoft Excel dan juga aplikasi POM. Ini untuk yang pertama tadi itu kan di PT Cerutu Kudus itu sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok yaitu kretek dan sigaret. Nah di sini kita tadi diminta untuk memutuskan mana yang akan dipilih seperti itu. Nah jadi untuk EV tadi itu kan rumusnya adalah payoff dikali dengan probabilitas. Nah untuk yang keputusan yang A ini kondisi A di sini untuk mencari nilai EV-nya itu 0,3 dikali 150 yaitu hasilnya 45. Kemudian 0,3 dikali produksi sigaret itu 130 hasilnya 39 dan untuk yang memproduksi kretek plus sigaret ini itu 0,3 dikali dengan 250 jadi hasilnya ini. Begitupun dengan yang EV yang B dan juga C seperti itu. Nah, untuk totalnya dari EV, AS, B, dan C ini itu hasilnya 101. Kemudian untuk yang memproduksi sigaret ini hasilnya adalah 92,5. Dan yang terakhir memproduksi kretek plus sigaret itu hasilnya 155,5. Nah, jadi keputusan yang bisa diambil di sini bisa kita lihat bahwa yang paling tertinggi di sini yaitu adalah 150,5. 150,5 yang artinya kita memutuskan untuk memproduksi kretek plus sigaret karena bisa dilihat di sini ada profitnya 150,5 kalau dalam juta mungkin 155,5 juta seperti itu. Nah ini teman-teman untuk yang soal yang pertama. Nah untuk berikutnya soal yang kedua kita menggunakan aplikasi POM. Nah, ini teman-teman untuk soal yang kedua, kita menggunakan aplikasi POM yang lebih simpel. Nah, jadi di sini saya sudah masukkan data ya. Namun sebelumnya di sini untuk memasukkan data ini kita memilih yang decision analysis atau analisis keputusan. Di sini kita memilih decision table. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan soal dan juga jangan lupa untuk memilih profit di sini maximize. Kemudian untuk Harwich alpha-nya itu kita jadikan 0,6 sesuai dengan permintaan soal. Nah, baik, jadi langsung saja kita analisis dengan mengklik solve. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi tadi kan ditanyakan kriteria keputusan tadi ada beberapa, ada kriteria maksimum, maximax, ada Harwich, kemudian minimax, regret. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk kriteria maksimumnya itu adalah 20, di mana itu adalah hasil dari investasi reksadana. Kemudian untuk maksimalnya itu di sini 55 yang diperoleh dari investasi deposito karena yang tertinggi. Kemudian untuk Harwich-nya sendiri di sini kita lihat yang dipilih yaitu 37 karena ini merupakan nilai yang tertinggi. Nah, itu untuk kriteria maksimin, maksimal dan juga Harwich. Kemudian untuk melihat minimax regret-nya di sini kita tinggal memilih yang regret or opportunity loss. Nah,
Jadi di sini bisa kita lihat untuk minimas regret-nya itu adalah 30. Jadi di sini untuk maksimum regret-nya ini yang diambil adalah yang ini ya, yang sama ya. Dari deposito 30, dari emas 30. Nah, jadi untuk minimax regret-nya 30. Oke, teman-teman, ini uh, cara yang mudah untuk menentukan teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan aplikasi POM atau Production Operation Management. Nah, selain POM ini kita juga bisa menggunakan Excel, Microsoft Excel untuk menghitungnya seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.